Swastiastu, Om Awiginamastu Yanamasидam, Om Sendirastu Tatastu Swaha. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya. Hari ini saya akan mempresentasikan satu materi, yaitu yang berkaitan dengan KD, mengidentifikasi kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan. Dalam indikator melakukan identifikasi kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan. Nah, pada materi ini adalah akan menyampaikan di mana kebutuhan manusia adalah tentunya segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup guna mencapai taraf hidup sejahtera. Untuk mempertahankan hidupnya, manusia harus memenuhi beberapa kebutuhan. Selain itu, ada juga keinginan atau alat pemuas dalam kesehariannya, di mana pada akhirnya akibatnya kebutuhan manusia menjadi tidak terbatas. Nah, ada beberapa masalah ekonomi di mana berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia itu sendiri, yaitu yang pertama lingkungan, selanjutnya ada agama, adat istiadat, dan peradaban, di mana pada kenyataannya ada beberapa jenis kebutuhan manusia ya. Yang pertama adalah kebutuhan berdasarkan intensitasnya, berdasarkan subjek yang membutuhkan, berdasarkan waktu, dan berdasarkan sifatnya. Di mana alat pemuas kebutuhan yaitu terdiri dari beberapa juga. Yang pertama dari segi cara memperoleh, yaitu barang ekonomi. Yang kedua adalah barang bebas, selanjutnya adalah barang ilit. Di mana yang selanjutnya dari segi cara penggunaan, yaitu barang konsumsi dan barang produksi. Dari segi hubungan dengan barang lain, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Selanjutnya adalah dari segi proses pembuatan, yaitu barang mentah, setengah jadi, dan barang jadi. Ada beberapa yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu bagaimana cara mengatasi kelangkaan tersebut ya. Nah, di sini kelangkaan sudah seperti yang saya sampaikan tadi, berkaitan dengan caranya, yaitu yang pertama adalah memanfaatkan peluang. Peluang, di mana kita memanfaatkan biaya peluang. Yang pertama adalah berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Misalkan di sini diberikan contoh biaya peluang. Budi memiliki uang 20.000. Ia pergi ke pasar untuk membeli alat tulis. Seharga alat tulis seperti berikut ini. Pertama, buku gambar 12.000. Satu buku tulis adalah 10.000. Akhirnya Budi membeli buku gambar. Bagaimana alternatifnya di sini? Yang pertama, alternatifnya adalah buku gambar seharga 12.000, buku tulis adalah berharga 10.000. Jadi alternatif yang pertama akan disampaikan di mana perusahaan kita akan memilih salah satunya ya. Contoh yang kedua yaitu kurva batas kemungkinan produksi. Ini dalam suatu produksi ya, dinyatakan bahwa perusahaan ABC memiliki modal 10 juta, ingin membuat dua jenis barang, di mana yang pertama yaitu X, yang kedua adalah Y. Yang X itu adalah biaya produksi 100.000 per unit dan Y adalah biaya produksi 50.000 per unit. Namun di sini ada kemungkinan produksi dan atas barang X dan Y. Ya, di dalam materi ini akan disampaikan berapa barang-barang tersebut dalam kurva seperti ini ya. Di mana kelanjutannya adalah ada beberapa masalah di sini. Masalah ekonominya ya, di mana ada dua aliran. Aliran yang pertama adalah aliran klasik, yang kedua adalah aliran modern. Di dalam aliran klasik tentunya akan disampaikan ada beberapa yang disampaikan sebagai suatu masalahnya. Yang pertama adalah produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Namun dalam aliran modern yang disampaikan adalah apa atau berapa yang diproduksi, sementara bagaimana cara memproduksi dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Nah, masalah-masalah ini adalah berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, di mana ada yang pertama yaitu masalah ekonomi modern ini apa dan berapa barang diproduksi, itu biasanya disampaikan adalah what.
barang yang harus diproduksi itu apa, berapa jumlah barang yang harus diproduksi, dan harus ada skala prioritas dalam produksi. Misalkan kita memprioritaskan skop daerah mana yang akan kita tuju, atau pangsa pasar mana yang harus kita tuju, yang kita utamakan, tergantung dari produk yang kita akan produksi. Selanjutnya, bagaimana barang itu diproduksi, yaitu how. Bagaimana caranya? Apakah menggunakan teknologi, metode yang digunakan seperti apa? Apakah kombinasi faktor produksi, atau yang berkaitan yang terakhir adalah kita memperlihatkan efisien dan efektivitasnya. Selanjutnya yaitu untuk siapa barang diproduksi. Kepada siapa barang diproduksi? Misalkan produksinya adalah barang produksi ya. Yang pertama tingkat pendapatannya, yang kedua tingkat ekonomi, yang ketiga adalah tingkat usia, yang keempat adalah tingkat budaya atau istiadatnya. Karena semua adalah sangat berpengaruh ya. Mungkin itu yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini yang berkaitan dengan peluang-peluang tadi. Terima kasih. Selamat siang. Om Santi Santi Santi.